Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang UML, ya, Unified Modeling Language. Pertama, pengertian UML. UML itu adalah bahasa standar untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Jadi, UML itu seperti gambar arsitektur bangunan. Ketika kita ingin menggambar rumah misalnya, kita butuh gambarnya seperti apa supaya kita tahu gambar rumah kita akan seperti apa. Nah, begitu juga UML ya, menjadi model sistem dalam perangkat lunak. Supaya kita tahu perangkat lunak yang kita bangun itu seperti apa gitu. Jadi UML itu bentuknya apa sih? Ya diagram-diagram gitu ya, banyak diagram. Oke, berikutnya adalah tentang sejarah UML. Ini dikembangkan oleh Grady Bush, ya, James Rambaugh, terus Ivar Jacobson pada tahun 94 ya. Mereka sebenarnya punya konsep yang agak berbeda gitu, tapi ada persamaannya kemudian digabung. Ya. Kemudian diadopsi sebagai standar oleh Object Management Group atau OMG pada tahun 97 dan digunakan secara luas untuk sistem berbasis Object Oriented Programming. Sedangkan fitur UML itu adalah pertama bahasa pemodelan umum ya, yang bisa diterapkan untuk pemodelan bidang lain, tidak hanya di perangkat lunak. Kedua, UML lahir setelah diperkenalkannya konsep berorientasi objek ya, untuk memodelkan konsep IOP itu. Diagram UML digunakan untuk banyak stakeholder, misalnya manajer, pengembang, pengguna bisnis, atau orang biasa yang ingin memahami sistem. Adapun manfaat model, itu untuk apa sih kita sebelum membuat perangkat lunak itu harus dimodelkan dulu. Itu pertama menggambarkan struktur dan berlaku sistem. Meningkatkan pemahaman sistem, sehingga dengan begitu kita akan lebih memahami sistem yang kita buat itu seperti apa, bagaimana. Ketiga, meningkatkan komunikasi antar tim. Kita misalnya membuat suatu desain supaya orang lain tahu desain kita seperti apa, itu digambar gitu kan. Susah untuk dikatakan nih rumah saya yang akan saya buat itu seperti ini susah. Jadi digambarkan itu yang lebih mudah. Kemudian yang keempat, memberikan dokumentasi yang jelas untuk pemeliharaan sistem. Jadi kalau kita misalkan menyimpan dokumen UML ya untuk aplikasi kita nanti suatu saat ingin mengubah aplikasi itu untuk modifikasi, untuk perbaikan, itu tinggal lihat gambarnya aja gitu ya. Dengan begitu kita akan lebih mudah gitu mencari yang akan kita ubah. Kemudian berikutnya adalah kategori diagram dalam UML. Itu sebenarnya untuk yang UML terakhir itu kalau memiliki 14 jenis diagram yang terbagi menjadi 3 kategori. Kadang ada juga yang membaginya dalam 2 kategori ya. Yang 3 itu di sini. Structural diagram, ya, behavioral diagram, sama interaction. Nah, kadang-kadang ada cuman structural diagram sampai behavioral saja. Nah, ini yang struktural itu berarti fokus pada elemen statis dalam sistem, sedangkan behavioral perilaku ya, jadi menggambarkan proses dan alur kerja dalam sistem. Sedangkan interaction diagram itu menunjukkan bagaimana objek berkomunikasi dalam suatu alur tertentu. Baik, berikutnya kita lihat diagram struktur apa aja. Pertama adalah class diagram yang menggambarkan struktur kelas, atribut, dan metode. Kemudian object diagram menggambar instansi atau wujud kelas ya pada saat tertentu. Kemudian yang ketiga, komponen diagram, hubungan antar komponen. Kemudian deployment diagram yang menentukan pengaturan fisik atau hardware. Kemudian package diagram, paket yang mengandung kumpulan kelas yang berdekatan. Dan composite structure diagram menggambarkan struktur kelas secara internal. Berikutnya adalah behavioral diagram, yaitu diagram perilaku yang menggambarkan proses dinamis dan alur kerja dalam sistem. Jadi diagram perilaku itu misalnya ada 3 nih ya, use case diagram, activity diagram, state diagram. Use case diagram itu sebenarnya hubungan antara aktor dan fungsi sistem. Bagaimana si aktor atau pengguna ya menggunakan sistem yang kita bangun. Misalnya masukkan kartu, verifikasi kartu, melihat saldo seperti itu. Kemudian activity diagram itu alur aktivitas atau proses, dan state diagram yaitu transisi antara status dalam sistem. Dan beberapa sistem memiliki perubahan status. Kemudian yang ketiga, interaction diagram. Itu diagram interaksi menunjukkan komunikasi antara objek dalam sistem. Dan di diagram interaksi ini ada 3 ya, sequence diagram, communication diagram, dan timing diagram.
Sequence diagram itu alur pesan antar objek dalam urutan waktu, sedangkan komunikasi diagram itu hubungan objek dan pesan yang dipertukarkan, dan timing diagram itu menentukan waktu ya dan durasi interaksi antar objek. Nah, kita bisa lihat dua perbandingan aja antara diagram kelompok atau kategori diagram tadi. Pertama, struktural dan behavioral. Yang struktural itu berarti fokus pada elemen statis, misalnya contohnya kelas diagram, nama diagram. Sedangkan behavioral itu adalah menggambarkan alur proses. Berikutnya adalah relasi dalam UML. Ya, relasi menunjukkan bagaimana elemen berhubungan atau berasosiasi satu sama lain. Relasi ini menjabarkan fungsional dalam sistem. Ada 4 jenis relasi. Pertama, dependensi, ya, itu relasi antara dua elemen. Perubahan satu elemen penuhi elemen lain. Itu karena ada ketergantungan. Kemudian asosiasi menghubungkan satu elemen dengan elemen lain secara agak renggang. Dan ketiga adalah generalisasi, suatu elemen lebih khusus dari yang lain yang lebih umum. Seperti misalkan relasi antara mahasiswa dengan manusia. Berikutnya adalah realisasi, yaitu suatu elemen merealisasikan suatu tugas atau fungsi yang belum direalisasikan oleh elemen lain. Lambangnya atau simbolnya seperti ini ya, relasi itu. Yang pertama ini adalah dependensi. Ini dependensi seperti ini, putus-putus panahnya ya, ada kepala panahnya ini. Asosiasi seperti ini, relasi seperti ini, dan jelas. Elemen UML atau pembentuk UML adalah pertama objek, ya, itu entitas utama dalam HP. Kemudian kelas, itu merupakan definisi atau deskripsi objek yang sama. Sedangkan relasi, yaitu hubungan antar elemen. Interface, tipe data yang mendefinisikan atribut, metode, atau event yang harus diimplementasikan. Kelas akan jadi tipe data. Nah, biasanya nanti dalam pemrograman ya, misalnya Java misalnya, kelas itu akan menjadi seperti tipe data. Berikutnya adalah use case, yaitu berkaitan dengan fungsi apa yang digunakan pengguna. Dan terakhir adalah aktor atau pelaku. Sebagai penutup, itu sedikit tentang UML ya. Kemudian presensi berikutnya akan bahas diagram kelas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.